Oh, oke. Halo teman-teman semua, jadi di sini, eee, untuk video yang keempat ya buat podcast satu terkait dengan pengecekan, mode struktur gitu. Nah mungkin, di awal aku coba langsung liatin aja ya, Kak, gimana sih cara ngeceknya. Nah mungkin aslinya pengecekan mode struktur ini, eee, kurang, berguna lah atau kurang berfungsi buat tugas kali ini karena nilai-nilai nanti yang didapetin tuh nggak dipakai lagi buat next progress-nya gitu. Tapi mungkin nanti, aku bakal jelasin kenapa gitu ya. Pertama mungkin, kan perlu run dulu, etaps yang udah kalian buat pemodelannya sama udah selesai lah dicek optimasi dan sebagainya itu udah kelar, baru kalian ke ini, ada 2 cara. Cara pertama mungkin kita bisa lihat dia secara angka maupun yang cara kedua secara, eee, visual gitu. Nah, mungkin kalau yang pertama paling enak dari angka kalian bisa Ctrl T atau ke ini, ke display show table ini, terus kalian bisa ke ini, struktur output sama ini, model information. Kalian bisa klik yang ini, MPMR. Jangan lupa, combo-combonya juga dipilih ya, combo-combo yang dipakai udah, next-nya udah oke. Nah, mungkin aku bakal jelasin sedikit konsepnya nanti aja ya. Mungkin yang sekarang yang paling penting kalian langsung ambil aja gimana gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa ini, eee, kolom ya. Pertama ini case, jadi kayak modal, mode, periode gitu. Nah, mungkin yang paling penting kalian lihat itu aslinya, eee, kayak mode itu seberapa mungkin sih struktur kalian bergerak gitu. Itu buat mode satu. Jadi mode satu tuh biasanya mode yang paling memberikan energi paling rendah. Jadi kayak misalkan kalau struktur kalian itu dikasih beban kan pasti bakal berdeformasi ya. Nah, mode satu itu adalah mode yang paling mudah atau energi yang paling mudah dikeluarkan struktur untuk dia bisa berdeformasi gitu. Nah di sini tuh kalau di, eee, tugas aku ya yang ini yang asisten buat itu, mode satu itu nilai UX-nya tuh segini. Artinya apa? Bahwa ketika dia akan dikasih beban ya, dengan energi paling rendah tuh kemungkinan besar dia bergerak ke arah X, UX kan, itu tuh 97%, 0,97 gitu. Jadi kita bisa ambil bahwa, eee untuk, mode 1 gitu ya, struktur kita tuh bergerak secara translasi di arah X sorry, dengan nilai periode sekian gitu, 0,494. Yang ini nggak perlu dilihat sih, tapi ini artinya kayak dominasi keadaan bergerak ke arah X itu sekitar 97% gitu, ketika dia dibebani. Nah, pengecekan mode ini penting buat kita tahu apakah si desain atau model kita tuh udah bener atau belum gitu. Nah, terus kalau kita lihat di mode 2 nih, ternyata dia ada nilai UY sekitar 0,0227 kan. Ya ini kita bisa bilang sebenarnya cukup kecil ya, tapi ya kita bisa klaim lah kalau, untuk mode 2 gitu, kalian, struktur kalian itu akan bergerak secara transaksi di arah Y sekitar, periode 0,459 detik. Jadi yang paling penting itu parameter periode ini biasanya nanti yang kita buat, karena ini hasilnya kayak bakal jadi periode natural struktur gitulah. Jadi struktur kalian tuh yang 2 lantai tadi tuh punya periode sekian gitu, 2 periode yang dominan ini. Nah, aslinya angka ini cukup kecil ya, nggak merepresentasikan transaksi di arah Y karena cuma 2% doang. Dan yang kalau kita lihat transaksi di arah Y itu sebesar ini gitu, 0,207. Nah mungkin, eee, apa ya, kalian bisa tulis aja sih menurutku, kayak kalau secara ini, secara modal partisipasi emas rasio ini ya, jadi untuk arah transaksi di arah X itu sekitar 0,494 detik, dengan kemungkinan dia bergerak tuh sekitar 97% ini gitu. Nah buat transaksi di arah Y, kalian bisa ambil yang ini, plus tambahan, catatan juga di laporan kalian bahwa ada di mode 11 ya, kalau dalam kasus ini sekitar 97% gitu, dengan periodenya lebih kecil kan 0,207. Yang paling penting tadi 2 ini, kalau mau ditambahkan bisa yang tadi aku bilang. Kalian bisa tambahkan juga untuk transaksi di area itu aslinya dominannya di mode 11 sebesar 0,207. Yang mana ini kita bisa lihat aslinya, eee, secara struktur tuh kurang baik soalnya, eee, kita harapannya
mod 1 sama 2 yang tadi menghasilkan energi paling rendah itu bisa bergerak secara translasi di arah X maupun Y kan, secara dominasi yang besar, tapi ternyata kan di sini kecil gitu. Nah itu buat cara ngeceknya kalau secara tabel gitu. Nah kalau secara visual juga bisa, tapi mungkin sedikit agak sulit. Kita bisa ke ini, show reform shape, terus ambil yang mode ini, terus ambil aja yang pertama mungkin mode 1 ya. Nah kita bisa apply. Nah ini kita bisa lihat kayak pergerakan struktur kita gitu. Jangan lupa ini ya, arah X itu yang ke kiri, arah Y itu yang sini, sama Z yang ke atas. Nah memang ini kalau kita lihat kan dia geraknya secara arah X kan gitu. Kalau buat mode 1 kan dia geraknya kanan kiri ini, sini sini gitu. Dengan periode sekian sama kan tadi 0,9 detik gitu. Nah kalau kita mau lihat lagi buat yang mode 2 ya, tadi kan arah Y tapi nggak terlalu dominan kan. Kalian bisa lihat juga kayak gimana ininya gitu kan. Nah ternyata yang gerak tuh cuma di lantai atas aja gitu, di arah Y. Makanya tadi secara mode shape tuh sangat kecil gitu. Ya gitu. Nah ini akhirnya jadi parameter penting juga buat desain kita apakah udah baik atau belum gitu ya. Karena di sini ya tadi aku bilang ya masih cukup kecil, tapi yang baiknya di sini UZ tuh artinya eh, kayak apakah ada sih kemungkinan dia gerak secara torsi gitu. Kalau X kan tadi translasi secara X ya, yaitu translasi secara arah Y. Nah UZ tuh secara rotasinya gitu, dan ternyata kan gak ada rotasi kan, dan yang ini yang kita mau gitu. Jadi biasanya yang kita mau itu mode 1 tuh either translasi arah X atau arah Y, terus mode 2 juga sama antara arah X atau arah Y dengan nilai yang sama gitu, bisa banget, bisa 90% lebih lah gitu. Nah tapi kan di sini kecil kan, tapi ya nggak ada masalah lah. Karena baik lagi aku bilang tadi di awal, sebenarnya buat tugas kali ini tuh pengecekan mod struktur tuh nggak terlalu digunain gitu, nggak kepake lah nilai-nilai yang di ini. Tapi ya karena kemarin dari asisten udah nambahin juga buat bab itu, jadi kalian harus ngecek juga gitu. Itu mungkin ya secara cara ngambilnya gimana. Kalau by konsepnya tuh aslinya coba balik ke sini. Nah, jadi pengambilan nilai mod struktur itu yang tadi aku bilang ya, itu bisa menentukan kayak baik buruknya yang udah kita desain gitu. Nah, kemarin kan kalian udah nentuin ya bahwa buat yang tugas kali itu kalian pakai yang ini, lateral equivalent ini gitu. Yang mana kan kalau lateral equivalent tuh kayak gini ya. Yang nah ini ya. Jadi kayak bebannya terdistribusi merata lah buat tiap-tiap lantai yang arahnya cuma di arah X aja gitu. Yang mana tuh ini termasuk ke gaya gempa yang statik lah gitu dibanding yang dinamik. Nah, nilai periode itu kepakainya tuh biasanya ketika ini kan bangunan kalian tuh bangunan yang ada beban gempanya kan, tetapi nggak didesain untuk tahan gempa gitu. Jadi makanya tadi aku bilang saya pengecekan mod struktur tuh nggak kepake buat next next progress. Cuma mungkin sedikit pengenalan tadi ya, aku udah kenalin mod shape itu apa. Jadi kayak ini ya gambarannya. Jadi kayak misalkan struktur kalian tuh dikenai beban ya, gempa maupun gravitasi, dia tuh bakal bergerak kayak gini. Mod 1 tuh kurang lebih. Yang ini kita mau kan dia cukup bagus lah. Jadi kayak lantai 1 maksudnya kayak satu lantai 1 dia gerak sekian gitu sampai lantai atas yang secara oke lah geraknya gitu. Nah, mod 2 dia geraknya mulai ini sih, ada yang gerak ke kiri, ada yang gerak ke kanan kan. Nah, makanya tadi aku bilang mod 1 sama mod 2 tuh harapannya tadi arah translasi X maupun translasi arah Y. Baru di mod 3 kalau ada rotasi itu pun ya nggak masalah. Tapi kan tadi kasusnya rotasinya nggak ada kan, itu cukup oke lah gitu. Nah, periode itu kepake buat apa? Jadi kayak kalau di sini ya, buat lateral equivalent tuh kalian kan udah dihitungin dari etaps kan. Tapi kalau misalkan kalian nggak ngitung dari etaps, ngitung manual di Excel itu memang perluin nilai periode gitu, nilai T tadi buat tadi misalkan buat transaksi di arah X tuh nilai periodenya berapa gitu. Kalau tadi di bagian yang sini ini 0,459 tadi. Nah, kayak di sini kan ada parameter yang diperluin kan nilai T ini gitu. Kayak gitu.
Ya mungkin singkatnya gitu sih. Jadi eh, kalau buat cara ngambilnya gimana tadi aku udah jelasin, tapi sebagai konsep tadi eh mode shape itu tadi ya, kemungkinan super itu bergerak, jadi semakin besar nilai ini ya tadi. Nah ini ya, itu semakin oke lah gitu. Tapi buat kali ini kayak kalau misalkan ini nilainya tadi aku kecil ya, itu udah abaikan aja nggak apa-apa, soalnya eh baik lagi nilainya tuh nggak kepakai dan kalian nggak desain sebagai struktur tahan gempa gitu. Itu buat mode shape ya. Terus ya baik lagi tadi nilai periode itu kok bisa kepake buat ngitung beban gempanya gitu. Dan buat kali ini kan udah langsung dihitungin sama etaps dan kalian nggak perlu kayak ada, kalau gaya kan ini dia masih secara ini ya, kalau lateral equivalent itu secara statik. Nah gempa kan kalau kalian tahu kan secara dinamik kan. Nah biasanya umumnya itu kita pakai ini yang spektrum responogram atau yang ini lewat waktu ini. Nah ini tuh nanti perlu ada nilai periode struktur yang kita pakai tadi, yang tadi yang udah kita ambil lah, yang di sini tadi gitu, yang di sini. Oke, mungkin segitu aja ya. Kalau misalkan masih bingung konsepnya nggak masalah, karena itu harusnya konsep tuh baru dijelasin di instruk di semester ini ya, tapi mungkin setelah UTS gitu. Terus terkait dengan ini pembebanan gempa tuh kalian baru dapetin juga hasilnya di semester 7 gitu, di matkul PDT ataupun Rextruk gitu. Jadi kalau masa gabung nggak apa-apa ya, mungkin sekarang aku cuma kenalin dikit aja sama gimana cara ngambilnya. Oke, mungkin sekian aja buat video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ke asisten ya. Masih teman-teman.